Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi lanjutan dari anggaran penjualan yang minggu kemarin kita sudah bahas di kelas. Nah, hari ini kita akan bahas dua metode sisanya, yaitu metode perkiraan asosiatif dan juga metode analisis industri ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu metode perkiraan asosiatif. Nah, di metode perkiraan asosiatif ini biasanya kita pakai yang namanya metode regresi sederhana, di mana formulanya adalah Y sama dengan A plus BX. Y ini adalah nilai dari variabel dependent, ya. Variabel dependent itu adalah variabel yang terikat, artinya variabel yang dipengaruhi, ya, bukan yang mempengaruhi. Jadi ibu ulangi, yang disebut dengan variabel dependent adalah variabel yang terikat dan dia dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Nah, di sini karena kita membuat anggaran penjualan, tentu saja yang kita jadikan variabel dependent adalah penjualan, ya. Kemudian untuk A adalah konstanta atau garis intercept. Kemudian B adalah slope atau kemiringan dari garis regresi. Kemudian X adalah variabel independen. Nah, variabel independen ini adalah kebalikan dari variabel dependent. Variabel independen ini adalah variabel bebas, di mana variabel bebas ini mempengaruhi variabel dependent. Ya. Contohnya di sini karena kita gunakan variabel dependennya adalah penjualan, maka variabel independennya itu biasanya ada banyak. Contohnya, penjualan itu dipengaruhi oleh apa saja sih? Contoh yang jadi variabel independennya gitu ya. Ini kan Y, X-nya apa saja? Misalnya X-nya adalah ini untuk penjualan dipengaruhi oleh misalnya bahan baku. Misalnya ya, kemudian dipengaruhi oleh iklan, dipengaruhi oleh harga jual, dipengaruhi oleh produk pesaing misalnya ya. Dipengaruhi oleh apa lagi? Misalnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi baik global maupun nasional misalnya ya. Nah, di sini ibu ulangi lagi ya. Variabel Y adalah variabel dependent, artinya dia dipengaruhi. Kemudian variabel X adalah variabel yang mempengaruhi, ya. Oke. Kita langsung ke contoh saja ya. Contoh di sini ada PT Viral Leather, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepatu kulit yang bermitra dengan Bank Syariah Indonesia. Perusahaan ini berlokasi di kawasan industri sepatu kulit di Cibaduyut, Bandung. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini memiliki pengalaman dalam mengobservasi pola penjualan dari produknya yang dipengaruhi oleh iklan, ya. Baik itu dipengaruhi oleh iklan konvensional maupun modern, ya. Dari contoh soal ini bisa kita simpulkan bahwa yang jadi variabel dependennya adalah penjualan, kemudian yang jadi variabel independennya adalah iklan, ya. Bisa saja di dalam perusahaan variabel independen yang dominannya itu bukan iklan, ya. Misalnya justru yang dominan itu adalah produk pesaing. Nah, oleh karena itu nanti untuk kebijakan pembuatan anggaran penjualannya, data yang diperlukan adalah penjualan dan produk pesaing, ya. Kalau di sini di contoh soal ini kita variabel dependennya penjualan dan variabel independennya adalah iklan, maka data yang harus ada itu adalah penjualan dan pengeluaran iklan. Dan ini data-datanya adalah data historis, data aktual yang betul-betul terjadi di dalam perusahaan tersebut, ya. Oke, biasanya dua data ini nih yang diperlukan, ya. Penjualan dan juga pengeluaran iklan kalau sesuai dengan soal di atas, ya. Dan juga jangan lupa data-data dari tahun yang digunakan sebagai pembanding, ya, atau referensi. Oke, kita lihat untuk rumusnya tadi, rumus regresi sederhana Y sama dengan A plus BX. Tapi untuk mengurai ya supaya bisa
memenuhi dari rumus yang di atas, rumus persamaan regresi, kita harus mengurai lagi dengan menggunakan rumus-rumus yang baru ya. Yang pertama adalah ini, Y sama dengan A plus B, di mana Y adalah penjualan, A adalah intercept, dan B adalah slope. Kemudian kita butuh rumus yang ini, nyari B dan juga nyari A, karena di sini butuh A, butuh B ya. Oke. Nah, kita lihat ya di sini untuk nyari B itu butuh ada sigma XY, butuh ada N. Kita udah ada ya. Kemudian butuh X rata-rata dan juga butuh Y rata-rata. Selain itu di sini butuh juga sigma X kuadrat dan juga X rata-rata kuadrat. Oleh karena itu dari 3 data yang kita punya, kita harus mengurai sampai punya data-data yang memenuhi rumus yang tadi ya, rumus A dan B. Nah, tadi butuh X kuadrat, kita tinggal urai saja, buat kolom yang baru ke sebelah kanan. Di sini harus ada X kuadrat, kita urai saja X kuadrat, berarti untuk tahun 2017 X kuadratnya adalah 55 juta kali 55 juta, kita tulis di sini. Kemudian tahun 2018 70 juta, X kuadratnya 70 juta kali 70 juta, berarti di sini ditulis ya. Dan seterusnya sampai di tahun terakhir yang kita jadikan sumber data ya. Nah, kemudian butuh apa lagi? Tadi di rumus butuh XY ya. XY didapat dari mana? Ya tinggal X kali Y ya. X dikali Y. Untuk X dan Y di tahun, misalnya kita butuh data di tahun 2017, XY-nya tinggal dikalikan saja ya, sesuai tahun. Ini dikali ini, X kali Y. Terus ini kali ini, hasilnya ini kali ini, hasilnya ini, dan seterusnya sampai muncul semua angka di tahun terakhir yang kita gunakan sebagai data referensi. Oke, kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh lagi, di sini kita lihat rumusnya ya, ada X rata-rata dan juga Y rata-rata. Kita lihat, kita cari ya. X rata-ratanya berapa? X rata-ratanya sebelum ke situ kita ini dulu ya. Biasanya ada sigma XY dan juga sigma X kuadrat, kita tinggal jumlahin aja ya. Sigmanya kita keluarkan semuanya saja. Sigma Y ya. Total, jumlah total dari sini ke sini. Kemudian sigma X ini ya, dari atas ke bawah. Kemudian sigma X kuadrat ya, yang ini. Kemudian sigma XY kuadrat adalah yang ini, dari penjumlahan rupiah-rupiah di atas ya. Kemudian kita cari X barnya atau X rata-rata. X rata-rata itu kita tinggal sigma X saja ya, sigma X dibagi jumlah data. Jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ya dibagi 6. Hasilnya adalah 9808333 ya. Kemudian untuk Y bar atau Y rata-ratanya didapat dari mana? Caranya sama ya. Sigma Y dibagi 6. Hasilnya adalah ini ya, 1 miliar sekian-sekian. Kemudian apa lagi? Di sini sudah semua ya. Sudah ada semua, berarti ya sudah, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Oke, sebentar. Kita hapus dulu biar kalian gak bingung. Oke, kita masukin aja ke rumusnya. Kita cari B dulu ya. Langkahnya kita cari B-nya dulu. Tinggal dimasukkan saja. Yang ini yang pertama kita masukkan sigma XY. Sigma XY-nya berapa? Kita lihat di sini sigma XY-nya berapa? Di sini ya, ini XY. Nih, 941 sekian. Kita masukkan ke sini. Dikurangi N-nya berapa? Di dalam kurung ya. 6 ya, didapat dari ini ya, tahun 2017 sampai 2022. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, N-nya 6 ya. N-nya 6 yang ini. Dikali X bar. X barnya berapa? X barnya ini ya. 98 juta yang ini ya. Dikali berapa? Dikali Y bar. Y barnya berapa? Yang ini ya. 1,4. Masukin ke sini, ini Y barnya. Kemudian dibagi X sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya berapa? Ini ya.
yang 64 kita masukkan ke sini, kemudian dikurangi n-nya berapa tadi 6, kemudian x kuadratnya berapa, x kuadratnya tadi ini ya, x bar ya, x rata-ratanya adalah 98 sekian. Nah, dikuadratkan berarti tinggal dikalikan saja ya, 98 sekian dikali 98 sekian. Nanti hasilnya adalah 9,64. Nah, B-nya udah dapet nih. Kita langkah selanjutnya nyari A-nya. A-nya gimana cara nyarinya? Kita masukin aja ke rumusnya ya. A sama dengan Y bar atau Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata. Di sini ya. Yang ini rumusnya. A-nya berarti Y rata-ratanya berapa? Y rata-ratanya tadi di sini lihat ya, boleh ke sini lihat. Y rata-ratanya yang ini ya. 1485 sekian. Dikurangi B-nya berapa? B-nya udah ada kan tadi yang ini. 9,64. Jangan lupa dikasih kurung supaya tidak salah ngitung ya. Dikali X bar atau X rata-rata. X rata-ratanya berapa? Nih X rata-ratanya adalah 98 sekian ya. X rata-ratanya ini. Hasilnya A-nya langsung bisa diketahui yaitu sebesar 540 juta sekian ya. Nah, A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Kita tinggal masukin ke persamaan regresinya ya. Y sama dengan A plus BX. Misalnya nih, anggaran iklan untuk tahun 2023 adalah 200 juta. Nah, ini anggaran penjualan sebesar 200 juta ini adalah kebijakan dari si penganggar ya. Biasanya dilihat dari pola pengeluaran iklan yang sudah ada data historisnya. Nih, di sini ya. Dari 55 juta naik terus. Nah, diperkirakan diprediksi berdasarkan pertimbangan yang matang oleh si penganggar, makanya dia menganggarkan 200 juta gitu ya. Maka nanti bisa diketahui prediksi penjualan tahun 2023 ya, tinggal dimasukin ke rumusnya saja. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A-nya tadi ini ya. Ditambah B-nya berapa? Tadi 9,64 dikali X-nya adalah anggaran iklan untuk tahun 2023. Nah, hasilnya ada di angka 2.468.136.072 rupiah ya. Jadi prediksi penjualan tahun 2023 adalah di angka ini, 2 miliar sekian. Cukup mudah karena memang langkah-langkahnya juga sederhana ya. Itulah kenapa disebutnya juga regresi sederhana. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode yang keempat atau metode yang terakhir di penjualan, yaitu metode analisis industri ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sejenis atau yang sama itu bisa dikelompokkan ya ke dalam satu industri. Nah, contohnya misalnya di sini ada perusahaan Suzuki, Hyundai, Wuling, Bajaj, SMK mungkin ya, kemudian Mercy, BMW ya, Lamborghini dan lain sebagainya. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang sejenis ini masuk ke dalam sebuah industri yang disebut industri otomotif ya. Jadi industri itu adalah gabungan dari perusahaan yang punya bidang usaha yang sejenis ya. Nah, contohnya adalah seperti ini supaya lebih mudah difahami ya. Pada tahun 2022 PT Oto Stipas mampu menjual produknya sebesar 40.000 unit mobil misalnya ya. Pada tahun yang sama, total penjualan industri otomotif mencapai 100.000 unit. Nah, jika penjualan industri tahun 2023 diperkirakan naik sebesar 30%, diprediksi ya, naik sebesar 30%, dan manajemen PT Oto Stipas memperkirakan pangsa pasar di tahun 2023 adalah sama dengan pencapaian pada tahun 2022. Jadi pangsa pasarnya sama ya, tahun 2002 dan 2003 diprediksi pangsa pasarnya sama. Nah, ditanyakan tentukan penjualan industri dan penjualan PT Oto Stipas pada tahun 2023. Nah, caranya gimana? Kita cari dulu pangsa pasarnya PT Oto Stipas. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mencari persentase pangsa pasar bidang usaha dari PT yang kita cari dibagi total keseluruhan atau dibagi
penjualan industri ya pada tahun yang bersangkutan. Di sini contohnya untuk pangsa pasar PT Otostipas adalah 40.000 unit, berarti 40.000 dibagi penjualan industrinya 100.000 dibagi 100.000 dikali 100%. Nah, pangsa pasar untuk PT Otostipas adalah sebesar 40% ya. Kemudian untuk pangsa pasarnya kita sudah dapat, kita cari lagi penjualan industrinya ya. Penjualan industri tahun 2023 diprediksi naik 30%. Oleh karena itu tinggal dijumlahkan ya untuk untuk mengetahui jumlah unit penjualan industri pada tahun yang dianggarkan. Di sini adalah rumusnya, tinggal yang penjualan industri pada tahun lalu yang dijadikan dasar pembanding ya dikali kenaikan persentase. Kalau naik ya ditambah, ini kan 100% tambah 30%. Kalau turun tinggal dikurang saja ya, disesuaikan. Nah, ternyata penjualan industri untuk tahun 2023 diprediksi di angka 130.000 unit ya di tahun 2023. Kenapa? Karena diprediksi naik 30%. Kemudian berapa banyak penjualan PT Otostipas? Ya, tinggal dikalikan saja pangsa pasar prediksi tahun yang dianggarkan dikalikan penjualan industri total ya yang dianggarkan pada tahun yang kita anggarkan. Ya, di sini tadi di keterangan untuk pangsa pasarnya di tahun 2023 prediksinya sama dengan tahun 2022. Berarti 40% dikali total penjualan industri yang diprediksikan pada tahun yang kita anggarkan dikali 130.000 unit. Nah, hasilnya adalah 52.000 unit. Jadi, penjualan PT Otostipas anggaran penjualannya ya pada tahun 2023 adalah sebanyak 52.000 unit. Nah, untuk selanjutnya kalian diwajibkan untuk menyelesaikan tugas latihan soal yang nanti akan Ibu share di GCR dan wajib diselesaikan sesuai dengan jam kuliah ya. Jadi kalau misalnya mulainya jam 9 berarti nanti dikumpulkan paling akhir adalah ditambah 250 menit ya. Di jam berapa? Jam 9 tambah 250 menit. Di jam 11.50 dikumpulkan kalau jam 9 ya. Kalau jam yang selanjutnya misalnya di jam yang kedua untuk kelas yang lain ya disesuaikan saja ya. Nah, cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan dengan mengerjakan latihan soal kalian akan semakin paham dan juga semakin tahu manfaat dari metode-metode yang kita bahas ya, terutama di metode pembuatan anggaran penjualan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.